Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah sosialisasi bimbingan akademik untuk semester genap. Oh, sorry nih, harusnya 2024-2025. Juga tugas akhir mahasiswa untuk bimbingan saya, mahasiswa di bawah bimbingan saya. Oke, ini standar ya, visi misi dari Inaba. Kemudian ini nilai-nilai dari Inaba. Kalau nama Inaba kita baca per kata gitu, per huruf sorry. Integritas, asertif, bijaksana, dan analitis. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan ya untuk semester genap ini, registrasinya dan masa bimbingan akademiknya dari tanggal 11 sampai tanggal 16 Maret. Kemudian kita memulai perkuliahan itu. Nah, ini perkuliahan ini mulai dari 18 Maret. Jadi, teman-teman, mulai dari 18 Maret kita udah mulai kuliah. Jadi diharapkan teman-teman sudah selesai ya urusan administrasinya agar tidak ada permasalahan nanti begitu masuk ke kelas gitu ya. Kemudian validasi, batas validasi masih dibuka sampai tanggal 23 Maret. Jadi teman-teman yang mau validasi silakan apa kontak personal ya dari saya. Silakan WhatsApp saya untuk melakukan validasi KRS. Kemudian batas akhir bimbingan ini tanggal 4 April. Kalau teman-teman yang mau mengajukan cuti itu bisa sampai dengan 4 April, 4 April 2024. Nah, kalau teman-teman diperkirakan tahun ini sibuk gitu, semester ini sibuk ya silakan ambil cuti gitu ya. Cuma jangan sampai kelewatan batas cutinya ya. Kemudian buat teman-teman yang mau tugas akhir silakan dipersiapkan juga ya. Kemudian UTS kita ada di akhir bulan Mei. Khusus susulan itu di tanggal 27 Mei diharapkan teman-teman nggak ikut UTS susulan ya, karena biasanya setahu saya UTS susulan berbayar. Jadi kalau teman-teman ikut UTS susulan maka Anda harus bayar. Jadi jangan sampai ikut UTS susulan lah ya. Kemudian perkuliahan lagi setelah UTS di tanggal 3 Juni, eh, batas akhir. Oh, ini bimbingan akademik untuk semester eh, ini batas akhir untuk bimbingan akademik 3 ya. Jadi tanggal 20 Juli 2024. Kemudian UASnya di tanggal 22 sampai tanggal 27 Juli. Nah, ini UAS susulan juga diharapkan tidak tidak ikut UAS susulan. Jadi di periode ini usahakan Anda ikut ya on time. Alokasikan waktu Anda di tanggal-tanggal UTS dan tanggal UAS ya. Jadi Anda harus standby. Oke, ini batas akhir input nilai di tanggal 17 Agustus. Nilai akhir Anda sudah ada di semester genap. Kemudian ada masa remedial ya. Kemudian ada masa input nilai akhir remedial test. Oke. Ini kita libur Idul Fitri ya di tanggal 5 sampai tanggal 15 April. Jadi periode ini Anda bisa pakai buat eh, pulang kampung ya. Atau mau liburan silakan gitu ya. Dan teman-teman yang mau wisuda bisa di tanggal 19 Oktober ya. Nah, ini jadwalnya kita bimbingan hari ini dengan dosen pembimbing tanggal 9 Maret dilakukan secara Zoom ya daring. Eh, Oke, registrasi dibuka tanggal 12 Maret, periode konsultasi bimbingan akademik. Ya, Anda tinggal lihat di siakat. Nah, ini teman-teman harap perhatikan ya buat teman-teman yang
semester baru, semester 1 atau 2, mengambil paket mata kuliah semester 1 atau 2 itu maksimumnya adalah 20 SKS ya. Kemudian untuk masuk pindahan atau lanjutan disesuaikan dengan hasil konversi ya, dengan jumlah SKS per satu semester. Maksimumnya 21 SKS. Dan semester 2 dan semester 3 sesuai dengan IPS-nya. Untuk pengambilan 24 SKS bagi mahasiswa baru diperkenankan mulai semester 3. Jadi semester 1, semester 2 Anda tetap 20 SKS, semester 3 baru Anda bisa ngambil 24 SKS. SKS maksimum dengan syarat IPS Anda di atas 3,01. Kalau 3,00 nggak bisa. Oke, ini sudah lanjut. Nah, ini tugas saya, tugas Anda gitu ya. Oke. Nah ini pelaksanaan pembelajaran ya. Masih sama metodenya. Ada hybrid dan juga daring. Disediakan nanti link Zoom bila daring ya. Bila online. Kemudian modulnya ada 12 bab. Review 2 bab. Kemudian ada PPT di 12 sesi, quiz ya. Quiz 12 sesi, teman-teman. Jangan sampai ketinggalan quiz ya. Ini saya wanti-wanti sekali ya. Jangan sampai ketinggalan quiz. Ini salah satu metode penilaian yang cukup signifikan dan tugasnya cukup 2 sesi aja di sesi 6 dan sesi 14. Tugas disesuaikan mata kuliah masing-masing ya, bisa bentuk esai, kasus, proposal, makalah atau apa gitu ya. Mata pembelajarannya SCL bobotnya 50-80%, ada video rekaman dan Anda biasanya tiap dosen buka chat ya untuk grup WA. Nah, ini yang tas Anda lakukan ya, harap diperhatikan ya teman-teman ya. Ya, Anda harus download modul sesi 1 sampai sesi 7, ikuti pembelajaran tatap muka, hybrid atau daring ya. Kemudian mengerjakan kuis sesi 1 ke 6, 9 ke 14, mengerjakan kuis atau project tugas di sesi 6 dan 14, download 5 rekaman video mengikuti UTS dan UAS di sesi 8 dan 16. Kalau Anda miss salah satunya ya resiko ditanggung Anda sendiri. Oke. Nah, ini seperti biasa ya metode pembelajarannya. Untuk Anda yang ada di semester 2 dan semester 6 itu pertemuan pertama video ya, kemudian selang-seling dia video daring gitu. Kemudian untuk semester 4 dan 8 itu eh, Anda diawali dengan hybrid hybrid ya, hybrid video seperti itu ya. Kalau untuk yang kelas kerja sama ya ini dimulai dari hybrid dan video juga ya. Hybrid video gitu. Jadi ada yang semester 2 dan semester 6 ini dimulai dari video kuliah pertamanya, kemudian berikutnya daring. Tapi kalau 4 dan 8 itu dimulai dari daring kemudian video. Nah, ini eh, jadwal kelasnya ya, teman-teman ya. Untuk reguler pagi ada slot 1 sampai 5 Senin sampai Jumat. Ini khusus kelas gabungan ada di Sabtu gitu ya. Sabtu itu ada kelas gabungan ada diselenggarakan pagi biasanya. Nah, ini slot 1 sampai 5 reguler pagi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau reguler sore itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9 malam ya teman-teman ya. Kontrak SKS setiap semester itu ya ini seperti ini teman-teman. Kalau Anda kurang dari IPS-nya kurang dari 2 maka maksimalnya sekitar 20 ya. 2 sampai 3 bisa 22 SKS, Anda 3,01 bisa ambil maksimal di 24 SKS. Kalau Anda makin banyak ngambil SKS-nya, otomatis makin cepat juga Anda lulus ya. Ini kontrak mata kuliahnya, jadi semester 1 2 itu paket, 3 4, 3 itu ada MBKM, PMM ya. 4 itu 20 sampai 24, 5 itu MBKM, lintas prodi minimal 10 SKS. Nah, ini seperti ini ya. Kali ini untuk masa pindahan ya.
Ini disesuaikan dengan hasil konversi bisa maksimum 21 SKS. Kemudian yang MBKM itu bisa 24, 20 sampai 24 ya. Bobot penilaian nanti biasanya disesuaikan sama dosen masing-masing. Biasanya ini ada komponen nilainya bergantung dari dosen masing-masing. Ini skala penilaiannya, teman-teman ya. Kalau Anda mau A positif itu di atas 80, A negatif itu A minus itu 77 sampai 79, kemudian B plus itu 74 sampai 76,99 dan seterusnya ya. Nah, ini standar penilaian lulus atau enggak lulus untuk mata kuliah yang diselenggarakan di luar kelas termasuk program MBKM ini ntar ada konversinya, kemudian ada uji kompetensinya. Ini produktivitas mahasiswa yang kontrak mata kuliah melaksanakan aktivitas pembelajaran ujian. Kemudian nih mahasiswa mengambil mata kuliah harus lulus, tingkat kelulusan tiap mata kuliah 90 sampai 100%, IPK-nya di atas 3,25, masa tempuh kurikulumnya 3,5 sampai 4 tahun ya. Paling cepat 3,5 tahun teman-teman ya. Lulusan tepat waktu, masa tempuh kurikulum lebih besar dari 35%. Keberhasilan 85%, masa penyelesaian tugas akhir 1 sampai 2 semester. Nggak bisa lebih dari 2 semester ya teman-teman ya. Biasanya kalau Anda lebih dari 2 semester, masuk ke semester ketiga, Anda harus ganti judul. Gitu. Oke. Ini dari dosen-dosen ya, masalah akademik ya. Early warning system. Oke, ini perkembangan ya. Ini tugas dari dosen. Nah, ini tugas akhir teman-teman ya. Tugas akhir Anda diperkenankan di semester genap ini untuk ngambil jalur publikasi. Publikasi itu disesuaikan nanti jurnal ya, ada jurnal ISSBN gitu ya, atau jurnal terindeks apa terindeks Sinta berapa gitu ya. Itu nanti disesuaikan sama masing-masing dari dosen pembimbingnya. Itu ini jalur publikasinya nih, Jurnal Nasional ISSN, atau Anda bisa ambil yang jurnal terakreditasi Sinta 6 atau Sinta 5 atau Sinta 4 gitu ya. Nah, ini konversi nilainya ya teman-teman nih. Kalau Anda di ISSN itu internal itu maksimal Anda dapat B, eksternal itu B plus. Kalau Sinta 6 Anda bisa dapat A minus gitu ya. Kalau Sinta 5 Anda bisa dapat A gitu ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan ya. Kemudian untuk yang jalur publikasi ini dibebaskan dari biaya sidang. Jadi Anda nggak perlu bayar biaya sidang. Cuma memang untuk masuk ke jurnal akreditasi Sinta itu biasanya lebih eh, susah ya. Nah, teman-teman yang mau jadi wisudawan terbaik gitu ya, Anda harus masuk di jurnal Sinta 4 ya minimal. Kalau Anda bisa Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 ya lebih baik lagi. Oke. Oke. Nah, ini MBKM, MBKM Mandiri atau dari Kemendikbud. Nah, Anda bisa pilih ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa eh, ajukan pertanyaan di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.